Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di majlis pekanan kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesempatan kesehatan kepada kita semua, yang tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Terlebih lagi nikmat iman Islam yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari ayat yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam rangka menafsirkan kalimatut tauhid, begitu juga menafsirkan la ilaha illallah. Insyaallah akan kita dengarkan terlebih dahulu bacaan dari al-akh. Tafadhal. Qala syarih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darraini, amin. الآية الرابعة قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية قوله أحبارهم والمعطوف عليها المفعول الأول لاتخذوا، والثاني أربابا أي هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. نعم. Al-ayatul rabi'ah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh di sini di dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menjadikan ahbar, orang-orang alim, ulama-ulama di antara mereka, dan ruhban, rahib-rahib mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, begitupun mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa alaihi salam, sebagai Tuhan yang mereka taati, yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Zat yang Maha Esa, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak
yang benar untuk disembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang disekutukan terhadapnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini di dalam surah At-Taubah dijadikan salah satu ayat oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala untuk menafsirkan kalimatut tauhid, untuk menafsirkan la ilaha illallah. Dan perlu kita ketahui ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fokus utama yang disampaikan di dalam ayat yang mulia ini adalah asyirku fit ta'ah. Asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Ayat ini menafsirkan bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada uluhiyahnya bukan hanya dalam ibadah-ibadah ritual yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, seperti berdoa, sujud, salat, berpuasa. Naam, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Namun juga di antara bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya adalah at-ta'atul mutlaqah. Taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ketentuan hukumnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita, maka kita terima sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Perkara yang Allah halalkan bagi kita, maka itulah juga perkara-perkara yang halal untuk kita lakukan. Begitupun sebaliknya, perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan juga kita haramkan. Maka ketika ada yang keluar karena sesuatu dari perkara tersebut, ada ketaatan pada perkara yang Allah halalkan kepada kita, kemudian kita haramkan karena sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, inilah fokus pembahasan ayat yang mulia ini, yang juga menafsirkan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berla ilaha illallah dengan benar. Maka Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ayat yang mulia ini. Qauluhu ahbarahum wal ma'tufu 'alaiha al-maf'ulul awwal li ittakhadhu. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum. Ittakhadhu akhbarahum. Kalimat ahbarahum, ahbar mereka, ulama-ulama mereka, dan yang ma'tuf dengannya, dan yang disambungkan dengannya. Yang dimaksudkan di sini adalah ar-ruhban. Karena al-ahbar disambungkan dengan ar-ruhban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Jadi wal ma'tufu 'alaiha adalah ar-ruhban. Itu adalah maf'ul yang pertama atau objek yang pertama. Objek yang pertama dari kata ittakhadhu. Dari kata ittakhadhu. Dan objek yang kedua dari kata ittakhadhu adalah ahbarahum. Adalah arbaban, afwan. Adalah arbaban, Tuhan. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kata kerja, ada yang yata'adda ila maf'ulin wahid wa ada yang yata'adda ila maf'ulain. Dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada yang membutuhkan satu objek, ada juga yang membutuhkan dua objek.
tidak sempurna kita memahami kalimatnya kalau ada kata kerja yang membutuhkan dua objek, hanya kemudian kita mendatangkan satu objek. Contohnya misalnya, kata kerja ittakhadha, menjadikan. Ittakhadha. Kalau kita menggunakan kata kerja tersebut untuk satu objek saja misalnya. Ittakhadha Muhammadun khashaban. Ittakhadha Muhammadun khashaban. Muhammad menjadikan kayu itu. Menjadikan kayu. Muhammad menjadikan kayu. Dijadikan jadi apa? Menjadi apa? Ini belum bisa dipahami secara sempurna. Baru bisa dipahami secara sempurna ketika dilengkapi dengan dua objeknya. Ittakhadha Muhammadun khashaban kursiyan. Ittakhadha Muhammadun khashaban kursiyan. Muhammad menjadikan kayu itu menjadi kursi. Baru lengkap. Baru lengkap pemahaman terhadap kalimat itu. Inilah yang dijelaskan di sini. Bahwa kalimat ittakhadhu atau ittakhadha yattakhidhu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini membutuhkan dua objek. Artinya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menjadikan ahbar mereka, ulama-ulama mereka, ruhban, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka taati, yang mereka sembah dan mereka taati. Naam. Wal ahbaru jamu habrin wa huwa al-alimu wa yuqalu lil alimi aidan bahrun likathrati ilmihi wal habru bi fathil ha'i wa kasriha yuqalu habrun wa hibrun. Naam. Wal ahbaru jam'u hibrin atau habrin wa huwa al-alim. Al-ahbar adalah bentuk jamak dari kata hibrun atau habrun. Dua-duanya boleh digunakan dan bermakna sama, yaitu al-alim. Artinya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu atau kita sebut sebagai ulama. Dikatakan pula kepada seorang alim itu bahr. Hadzal alimu bahrun. Alim tersebut adalah lautan. Kenapa disebut sebagai lautan? Karena banyaknya ilmunya. Likathrati ilmihi, karena banyaknya ilmunya. Dan al-hibr bisa dengan fathah, bisa juga dengan kasrah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Bisa hibrun, bisa habrun. Dan maknanya sama, yaitu al-alim. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa yang ingin dijelaskan oleh Asy-Syaikh sebelum kita melanjutkan di sini adalah berkenaan dengan asyirku fit ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Sesuatu dijadikan sebagai tagut atau menjadi sebagai tagut bukan hanya karena sesuatu itu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada bagaimana para ulama kita mendefinisikan at-tagut alladzi yu'badu min ghairillah, di antaranya didefinisikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di banyak kitabnya, yang disembah selain daripada Allah. Di tempat yang lain beliau menambahkan wa huwa radin bil ibadah, dan yang disembah tersebut ridha untuk diibadahi. Ridha untuk diibadahi. Juga di antara makna tagut, yang dituhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di banyak kitabnya, salah satunya adalah I'lamil Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau menjelaskan makna tagut. Dan inilah yang kemudian dipahami oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di antaranya sehingga membawakan ayat yang mulia ini
dalam rangka menafsirkan tauhid, dalam rangka menafsirkan la ilaha illallah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam menafsirkan kalimat tagut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Setiap yang seorang hamba itu melampaui batas terhadapnya. Setiap yang seorang hamba melampaui batas terhadapnya. Mim ma'budin. Apakah dia melampaui batas dari segi diibadahi? Diibadahi. Au matbu'in. Atau diikuti. Atau diikuti. Au muta'in. Atau yang ditaati. Atau yang ditaati. Setiap seorang hamba berlebihan melampaui batas dari yang diibadahi, baik yang diibadahi, begitupun yang diikuti ataupun yang ditaati. Jadi maknanya masuk kepada yang pertama yang didefinisikan oleh para ulama. Setiap yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ay kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin bitilkal ibadah. Ini yang pertama. Setiap yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha disembah, maka dia adalah tagut. Maka dia adalah tagut. Mithlu al-asnam. Contohnya misalnya al-asnam, berhala-berhala yang disembah. Al-ashkhas, orang-orang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah. Dia mengikrarkan, dia mengajak manusia untuk menyembahnya. Siapa contohnya? Fir'aun. Ini di antara bentuk tagut. Yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matbu'in fi ghairi ta'atillah. Ay kullu man yuttaba'u fi ma'siyatillah. Ka ulama'i su' alladhina yuhilluna ma harrama Allah aw yuharrimuna ma ahallallah. Yang kedua adalah setiap yang diikuti dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapapun itu yang diikuti dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian para pengikutnya mengikutinya. Begitupun sebaliknya. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian pengikutnya mengikutinya. Maka ini juga disebut sebagai tagut. Disebut sebagai tagut. Kemudian yang ketiga adalah au muta', atau yang ditaati. Ditaati fi ma'siyatillah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi amrin yukhalifu amrallah wa rasulihi, pada perintah yang menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, begitupun menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan contohnya di sini adalah kal umara, para pemimpin wal kubara, orang-orang yang memiliki kedudukan, alladzina ya'muruna bil ma'siyah, yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuta'una fiha, dan dia ditaati pada perintah-perintah tersebut. Fataqaddamu ta'atuhum ala ta'atillah, sehingga ketaatan terhadap orang-orang tersebut didahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menjelaskan perkara ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang atau membawakan ayat yang mulia ini dalam rangka menafsirkan tauhid, menafsirkan la ilaha illallah. Nah, wa qawluhu arbaban jam'u rabbin wa qawluhu arbaban jam'u rabbin ay yaj'alunahum arbaban min dunillah
faja'alul ahbara arbaban li'annahum ya'tamiruna bi amrihim fi mukhalafati amrillah fayati'unahum fi ma'siyatillah waja'alu ar-rahbani arbaban bittikhadhihim awliya'a ya'budunahum min dunillah. Naam. Wa qawluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, arbaban, Tuhan, Rabb adalah jamak dari kata Rabb, ay yaj'alunahum arbaban min dunillah. Artinya mereka menjadikan para ahbar yang disebutkan tadi, para ulama-ulama mereka, para rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, li'annahum ya'tamiruna bi amrihim fi mukhalafati amrillah. Karena mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan yang mereka ikuti perintahnya. Yang mereka ikuti perintahnya dalam hal menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahulukan perintahnya orang-orang tersebut, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka dibandingkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini Allah juga katakan bahwa itu juga maksud daripada ittikhadhu al-ahbari war-ruhban arbaban min dunillah. Itu juga termasuk menjadikan mereka sebagai Rabb yang mereka taati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menaati para ulama itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini bagaimana ahbar itu dijadikan sebagai Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam ayat yang mulia ini. Bukan dengan disembah, bukan dengan para pengikutnya sujud kepada mereka. Tidak seperti itu, tetapi ditaati secara mutlak, di mana para pengikutnya lebih mendahulukan ketaatan kepadanya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara bentuk menjadikan mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai pembuat hukum selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjalankan hukum-hukum tersebut meskipun menyelisihi hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alur ruhban. Nah, begitupun kalau tadi bercerita tentang al-ahbar. Nah, sekarang wa ja'alur ruhban arbaban bittikhadhihim awliya'a ya'budunahum min dunillah. Nah, kemudian mereka menjadikan ruhban, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan dengan menjadikan mereka aulia, wali-wali yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini. Kalau berbicara tentang al-ahbar, maka kesyirikan yang terjadi kepada mereka adalah asyirku fit ta'ah. Asyirku fit ta'ah. Kalau berbicara tentang al-ahbar, ulama-ulama, cendekiawan yang ada di antara mereka. Ya. Jadi menjadikan dia sebagai Tuhan dengan cara ditaati secara mutlak. Berbeda dengan ar-ruhban. Kalau ar-ruhban kembali lagi asyirku fil ibadah. Dia diibadahi bersama dengan
Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan berbeda dengan al-ahbar yang orang melakukan kesyirikan kepadanya dengan ketaatan hukum. Perkara yang Allah misalnya haramkan, contohnya misalnya jelas-jelas Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa riba itu adalah haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi ada di antara ulama yang dia ikuti yang menjelaskan bahwa riba itu bukanlah perkara yang haram. Bukanlah perkara yang haram. Kemudian dia lebih mendengarkan alim tersebut, mendengarkan ustadznya, kiainya tersebut, dibandingkan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan al-ahbar yang dijelaskan. Ketika dia lebih mendahulukan pendapat orang tersebut, kiainya, ustadznya, rijaluddin, kalau di dalam agama Yahudi atau Nasrani, disebut sebagai rijaluddin. Kalau dia lebih mendengarkan dibandingkan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang Allah katakan bahwa dia pun dijadikan sebagai Tuhan yang ditaati selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang ar-ruhban, rahib-rahib, maka ini kembali lagi kepada definisi asal tauhidul uluhiyah yang ketika ada orang melakukan kesyirikan terhadapnya. Artinya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara uluhiyahnya, pada ibadah yang dia lakukan. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijelaskan oleh Syekh di dalam penjelasannya ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, apa perbedaannya antara bagaimana mereka memperlakukan al-ahbar dan bagaimana mereka memperlakukan ar-ruhban, dan itu adalah kesyirikan. Sama-sama adalah kesyirikan terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qauluhu min dunillah ay min ghairillah. Qauluhu wal masih ibn Maryam ma'tufun ala ahbarahum ay ittakhadul masih ibn Maryam aidan rabban haitsu qalu innahu thalithu thalathatin. Naam, qauluhu min dunillah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala melengkapi sebelumnya adalah min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, min ghairillah. Jadi selain Allah berarti mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Inilah hakikat kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah. Selain daripada itu, mereka juga beribadah kepada rahib-rahib mereka. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketaatannya terhadap ahbarnya mereka, ulama-ulama mereka lebih dahulukan dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi apa yang Allah haramkan namun disampaikan oleh ulama-ulama mereka bahwa perkara tersebut adalah halal, mereka pun ikut menghalalkannya. Apa yang Allah sampaikan bahwa perkara tersebut adalah haram atau perkara tersebut adalah halal, namun ulama-ulama mereka mengatakan bahwa perkara tersebut haram, sehingga mereka pun mengikuti mengharamkan perkara-perkara tersebut. Ini yang juga disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, arbabam min dunillah, menjadikan mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, kemudian wal masih ibn Maryam ma'tufun ala ahbarahum, dan al-Masih ibnu Maryam Isa alaihi salam, dan dia
Dan kalimat ini ma'tuf, disambung kepada ahbarahum. Apa artinya? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam, sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Di mana mereka mengatakan haitsu qalu innahu thalithu thalasah. Di mana mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya sesungguhnya dia Al-Masih Nabi Isa alaihi salam adalah yang ketiga dari tiga yang mereka sembah. Yang ketiga dari tiga yang mereka tuhankan, ya, yang disebut sebagai Trinitas. Yang disebut sebagai Trinitas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat yang mulia ini bentuk-bentuk menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan-Tuhan selain daripada Ia, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka ketaatan mereka terhadap al-ahbar, ulama-ulama yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mendahulukannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada ar-ruhban dan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, di mana mereka menyembahnya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan bahwa mereka dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, Qauluhu illa liya'budu ay yatadhallalu bitta'ati lillah wahdah alladhi khalaqal masiha wal ahbara wal ruhbana was samawati wal ard. Naam. Qauluhu wa ma umiru illa liya'budu. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka semata-mata untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah di sini maknanya yatadhallalu bit-ta'ati lillahi wahdah. Mereka merendahkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi khalaqal masiha wal akhbar wal ruhban was samawati wal ard. Yang menciptakan semua yang mereka sembah. Semua yang dengannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Nabi Isa alaihi salam, yang menciptakan ulama-ulama mereka, yang menciptakan rahib-rahib mereka, bahkan yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Itu semua adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak merendahkan diri kepada sesama makhluk. Tidak merendahkan diri kepada sesama makhluk. Artinya di antara kemuliaan tauhid, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-izzah. Kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Di mana mereka hanya menyembah zat yang maha esa, tidak merendahkan dirinya kepada sesama makhluk. Dan ini bisa diterima hatta secara logika. Kenapa mereka merendahkan dirinya kepada sesama ciptaan? Bukankah yang menciptakan Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang menciptakan ulama-ulama yang ada di tengah-tengah mereka adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah yang menciptakan rahib-rahib mereka adalah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian mereka diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian ada di antara mereka
ditaati melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditaati dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Dan Allah tidaklah memerintahkan kepada kita kecuali kita beribadah, kita taat sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu. Dan kita tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qauluhu la ilaha illahu ay la ma'buda haqqun illahu. Qauluhu subhanahu tanzihun lillahi amma yusyrikun. Naam. Jadi menjelaskan lagi kepada kita makna la ilaha illahu. Ay la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memaknainya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena pada kenyataannya banyak Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain daripada Allah, maka itulah yang hak, itulah yang benar. Itulah yang benar. Berjalan sebagaimana ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang perkara tersebut, begitupun sebagaimana sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, dan didukung juga oleh penjelasan secara bahasa. Nah. Wajhu kauni hadhihi al-ayati tafsiran litauhid wa syahadati an la ilaha illallah anna Allah ankara alaihim ittikhadal ahbari والرهبان أربابا من دون الله وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة كلما أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا. Naam. Sebelumnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu subhanahu tanzihun lillahi amma yusyrikun. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, subhanahu, maha suci ia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala adalah tanzih, adalah bentuk penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Dari apa yang mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya, baik dengan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Di antara mereka yang disembah adalah Nabi Isa alaihi salam. Begitupun ruhban, rahib-rahib yang ada di antara mereka, yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun al-ahbar, ulama-ulama yang ada di antara mereka, yang terkadang banyak mendahulukan ketaatan kepadanya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis yang kita jelaskan ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah kategorikan sebagai menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Rabb, sembahan-sembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, merupakan pelanggaran, merupakan kesyirikan dari hak uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan sedikit penjelasan berkenaan dengan dalil ayat yang keempat ini setelah mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah,
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melengkapi penjelasan ayat yang mulia ini. Wajhu kauni hadhihi al-ayah tafsiran lit-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Sisi relevansi atau keterkaitan ayat yang mulia ini sebagai tafsir kalimatut tauhid atau tafsir syahadah la ilaha illallah, annallaha ankara alaihim ittikhadal ahbar warruhban arbaban min dunillah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatannya mereka, perbuatannya orang-orang Yahudi, perbuatannya orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan para ahbar, pada orang-orang alim yang ada di antara mereka, begitupun ar-ruhban, rahib-rahib, mereka sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ayah, dan Asy-Syaikh menjelaskan ayat yang mulia ini, insyaallah sayati fiha tarjamatun kamilah fi kalamil muallif rahimahullahu ta'ala. Ayat yang mulia ini akan ada nanti penjelasannya secara lengkap. Ya, penjelasannya secara lengkap di hadis Adi bin Hatim dalam perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala. Fahaula'i, secara singkat, haula'i ja'alul ahbar syuraka'a fit ta'ah. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan para ulama mereka sebagai sekutu-sekutu dalam ketaatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama amaru bi syai'in ata'uhum. Setiap kali para ulamanya memerintahkan pada satu perkara, mereka menaatinya. Mereka taat sepenuhnya pada perintah tersebut. Mereka tidak memperhatikan sawa'un wafaqa amrullah amla. Apakah perintah dari ulamanya tersebut sesuai dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini tidak masalah. Tidak masalah kalau sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masalah kalau tidak sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah haramkan dihalalkan, apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Nah, ini yang tidak sesuai. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bahwa di sini menegaskan di antara bentuk kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Tidak boleh kita mendahulukan ketaatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di atas ketaatan kepadanya. Di atas ketaatan kepadanya. Adapun ketaatan-ketaatan yang datang setelah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semua dalam rangka taat kepada Allah. Semua dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatnya kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatnya kita kepada pemimpin-pemimpin kita pada perkara yang ma'ruf itu dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya silahkan dilengkapi terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh Syekh. Idzan fatafsiru tauhidi aidan bila ilaha illallah yastalzimu an takuna ta'atuka lillahi wahdah. Walihada 'ala ar-ragmi ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ولاة الأمر قال إنما الطاعة في المعروف. Nah, idzan maka
Di antara tafsir tauhid, di antara tafsir tauhid, di antara tafsir la ilaha illallah adalah yastalzimu an takuna ta'atuka lillahi wahdah. Melazimkan, mengharuskan, mewajibkan. Ini konsekuensinya bahwa ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan walihada 'ala ar-ragmi atau 'adala ar-ragma min ta'kidin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'ati ulatil amri qala innamat ta'atu fil ma'ruf. Oleh karenanya meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada kita untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita, namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, hanyalah dalam perkara kebaikan. Hanyalah dalam perkara kebaikan. Karena itu dalam rangka taat kepada Allah. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan juga kepada Rasulullah mutlak. Tapi dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, ketaatan kepadanya muqayyad. Ketaatan kepadanya terikat. Ketaatan kepadanya terikat. Ketaatan kita kepada orang tua kita itu terikat, muqayyad, tidak mutlak. Karena orang tua kita juga manusia. Bisa jadi orang tua tersebut memerintahkan anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditaati. Ya, terkadang disalahpahami bahwa ketika tidak mentaati tidak mentaati orang tua dalam rangka ketika orang tua memerintahkan bermaksiat kepada Allah, itu bukan bentuk birrul walidain. Tidak, malah ketika kita tidak taat terhadap perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Tidak menambah dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada pemimpin. Begitupun kepada pemimpin kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Namun, berkenaan dengan pemimpin ini ada babnya secara khusus. Ada babnya secara khusus. Sehingga terkadang pada perkara yang secara syar'i diharamkan, kita tetap harus taat. Ada perkara yang seperti ini. Ada perkara yang seperti itu ketika kita diperintahkan pada perkara yang haram. Tetap kita harus taat, atau ulama kita tetap memerintahkan kita untuk taat. Itu bukan berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa perkara tersebut haram. Anggaplah misalnya membayar pajak. Membayar pajak. Ini bukan dari syariat. Tidak datang dari syariat. Bahkan perkara yang diharamkan di dalam syariat. Tapi kita yang diwajibkan untuk membayar pajak, ditimbang dari segi mafsadat dan mudaratnya. Ditimbang dari mafsadat dan mudaratnya. Makanya di dalam pembahasan fikih itu ada yang namanya mukrah, al-ikrah. Dilakukan, dia yakin bahwa perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan, tapi kondisinya dalam keadaan terpaksa. Kondisinya dalam keadaan terpaksa. Bukan berarti ketika kita melakukan perkara tersebut,
kita menghalalkan apa yang Allah haramkan. Karena ya rufi'a an ummati mastukriha ilaih. Diangkat dosanya dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang dia terpaksa untuk melakukannya. Perkara-perkara yang dia terpaksa untuk melakukannya. Namun pembahasan tentang al-ikrah ini ada dawabitnya. Ada syarat-syaratnya kapan seseorang dianggap sebagai orang yang terpaksa. Ya, siapa yang memaksanya? Itu harus jelas. Dan apakah betul tidak ada kondisi yang bisa dia pilih yang lebih ringan daripada perkara tersebut. Nah, ya, terkadang di antara pembahasannya terpaksa untuk ikut pemilu. Terpaksa untuk ikut pemilu. Apakah betul keadaannya terpaksa untuk ikut pemilu? Apakah bukankah negara kita juga memfasilitasi? Ya, jadi ada biasanya kita lihat di antara guru-guru kita, ya, ada yang keras, tidak boleh ikut pemilu. Ada juga yang keras ikut untuk mengurangi kemafsadatan. Kemafsadatan. Yang mengatakan bahwa tidak perlu ikut itu difasilitasi oleh negara. Itu bukan pelanggaran. Golput memang difasilitasi oleh negara, dan itu pelanggaran atau bukan pelanggaran? Bukan pelanggaran. Jadi tidak masalah. Yang mengatakan bahwa kondisinya dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, perlu ditinjau. Betulkah darurat yang disebutkan darurat yang diizinkan oleh syariat? Betulkah darurat yang disebutkan di situ adalah darurat yang diizinkan oleh syariat? Kalau memang betul daruratnya adalah darurat yang diizinkan oleh syariat, maka tidak masalah. Inilah di antara pendapat-pendapat yang disampaikan atau fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memfatwakan bahwa bolehnya ketika memang jelas bahwa dengan memilih itu lebih mengurangi kemudaratan dibandingkan kita tidak memilih. Tapi kalau kita tidak jelas, maka yang mana yang lebih selamat? Dengan tidak memilih. Kecuali memang sudah jelas dengan memilih, ya. Kalau kita berbicara tentang maslahat, ya, pemilu itu tidak ada maslahatnya. Jadi paling tidak mengurangi mudarat. Mana memilih lebih sedikit mudaratnya atau lebih besar mudaratnya? Kalau memang terbukti dengan memilih lebih sedikit mudaratnya, maka tidak masalah untuk memilih. Itulah yang difatwakan oleh para ulama kita. Tapi kalau 50-50, kita juga tidak tahu mana yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya, maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang tidak memilih dalam hal tersebut lebih didahulukan. Ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwa ayat yang mulia ini dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam rangka menafsirkan tentang kalimat tauhid, tentang la ilaha illallah. Dan di antara bentuk pelanggaran terhadap tauhid dan menduakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendahulukan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca bersama, kita pelajari bersama dari ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan tafsir tauhid wa syahadati
أن لا إله إلا الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.